Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke tadi masalah adanya usaha orang-orang ingin membuktikan Alkitab itu salah karena kontradiksi angka dari satu kitab dengan kitab yang lain. Nah, sekarang misalnya dalam buku ini juga yang ingin membuktikan, ya, judulnya Dokumen Pemalsuan Alkitab, yang ingin membuktikan bahwa kisah Yesus itu juga kontradiksi atau berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, jadi memang kalau kita mempelajari Alkitab dan hubungannya dengan Kristologi, Yesus Kristus, telah ada banyak pihak yang ingin mendokumentasikan atau merekam kisah Yesus itu dengan versi yang berbeda dan motivasi yang berbeda. Itu diucapkan Paulus juga dalam Galatia pasal 1 ayat 5. Telah ada orang yang mencoba memberitakan kisah Injil itu tapi Injil yang lain. Yesus yang lain. Nah, kalau dari aspek bibliologinya, misalnya kita baca Lukas pasal 1 ayat 1. Nah, Lukas ingin memberitahu, ingin mengingatkan pembaca Injilnya bahwa memang ada oknum-oknum yang berusaha ingin mengkisahkan Yesus itu secara berbeda-beda. Nah, saya baca Lukas pasal 1 ayat 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Banyak orang yang dimaksud di sini bukanlah rasul-rasul yang lain yang mengkisahkan kisah Yesus. Nah, maksudnya Lukas di sini orang-orang yang mengkisahkan kisah Yesus tetapi bukanlah saksi mata. Maka Lukas berkata, setelah aku mencermatinya dengan seksama, maka aku menyimpulkan dan memutuskan untuk mendokumentasikannya kepadamu secara sistematis, secara teratur. Nah, secara umum yang kita paham, Injil itu kan, yang kita pahami kan Injil itu ada berapa? Ada 4 ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi you tahu enggak? Injil di luar 4 Injil yang barusan ini, itu ada 41 Injil. Namanya Injil pseudepigrafa. Pseudepigrafa itu dari kata pseudo dan graphe. Pseudo itu artinya tersembunyi. Graphe itu artinya tulisan-tulisan. Jadi tulisan-tulisan tersembunyi. Apanya yang tersembunyi? Penulisnya itu tersembunyi. Orangnya tidak jelas. Jadi misalnya, kalau nanti Anda baca ya, ada Injil Barnabas, ada Injil Thomas, ada Injil Pseudo Matius, ada Injil Filipus, ada Injil Yakobus, ada Injil Barnabas, ada Injil Maria, ada Injil Abraham, dan banyak Injil-Injil yang lain yang sebenarnya ini bukanlah Injil yang ditulis oleh murid Yesus. Tapi Pak, kenapa namanya Injil Andreas, Injil Thomas, Injil Barnabas, Injil Yakobus, Injil Filipus? Sebenarnya yang menulis itu mungkin Pak Paijo. Tapi supaya dokumennya atau literatur yang dia baca, yang dia tulis itu dibaca oleh orang atau dianggap sebagai tulisan murid, makanya dia mencaplok istilahnya itu. Apa? What the meaning of mencaplok? Mencatut nama. Nama dari muridmu, murid-murid. Nah, dalam Injil-Injil ini telah dikisahkan Yesus itu secara berbeda. Jadi ada Injil Apeles, ada Injil Bardesanes, ada Injil Bartolomeus, ada Injil Kelahiran Maria, ada Injil Kerintus, ada Injil Ebionit, dan macam-macam. Ada 41 Injil pseudepigrafa yang mengkisahkan kisah Yesus itu sangat berbeda-beda. Makanya jangan kaget kalau dalam Al-Quran dituliskan kisah Yesus itu juga berbeda dengan Injil yang kita baca, ya tidak ada masalah. Memang berbeda memang. Orang yang ingin dijabarkan memang berbeda. Makanya kalau sekarang kenaikan Isa Al-Masih diganti dengan kenaikan Yesus Kristus, ya itu tidak ada masalah itu. Ya, tidak ada masalah secara teologis. Nah, jadi misalnya ya, kalau menurut Lukas ini, telah banyak orang yang mencoba menyusun peristiwa. Jadi jangan heran kalau dalam banyak literatur Yesus itu disebutkan lahirnya berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Injil, hidupnya berbeda dengan apa yang dikatakan Injil, matinya berbeda dengan apa yang dikatakan Injil. Jangan heran karena Lukas telah mengatakan
memang banyak orang yang ingin berusaha menyusun peristiwa-peristiwa tentang Yesus dan rasul-rasulnya dengan perspektif yang berbeda. Nah, misalnya, Anda pernah dengar kan, Yesus itu lahir di bawah pohon kurma? Ya toh? Bagi kita, ketika kita membaca Injil, ini dari mana cerita ini? Ini kisah dari mana ini? Karena sejak kita lahir, sampai kita besar, sampai sekarang, dalam Alkitab yang kita baca, tidak pernah Yesus itu lahir di bawah pohon kurma. Benar nggak? Apalagi, Yesus telah bisa berbicara ketika masih dalam kandungan. Apalagi, Yesus membuat burung dari tanah liat. Macam-macam itu. Apalagi, Yesus tidak disalibkan. Apalagi, Yesus menikah di India. Jadi Yesus itu tidak disalibkan, dia turun dari salib, dan dia menikah di India. Nah, saudara, menarik kalau Anda nanti membaca film-film modern, itu kisah Yesus itu dilukiskan itu sangat berbeda. Misalnya dalam film The Temptation of Christ. Di situ dikatakan bahwa waktu Yesus itu mau disalibkan, itu Allah, Tuhan, mengutus malaikat. Yang aneh, malaikatnya itu dalam bentuk anak kecil gundul, jadi seperti tuyul. Lalu ini malaikat yang berbentuk tuyul ini menyelamatkan atau menurunkan Yesus dari salib. Jadi Yesus tidak disalib. Nah, jadi kalau kita mendengar kisah-kisah itu, kenapa ini menjadi asing sekali ya? Kisah Yesus kok menjadi asing? Nah, jangan kaget, karena memang ada banyak literatur yang mencoba melukiskan atau mengkisahkan Yesus itu secara berbeda-beda. Nah, misalnya ya, Injil Pesada Fikrapa Yakobus yang ditulis itu sekitar tahun 150 Masehi ya, dalam bahasa Yunani, yang di sini dikatakan bahwa Maria itu dipelihara di bait Allah oleh Zakaria dengan membuang undi. Dan ini bisa juga Anda temukan dalam dokumen-dokumen yang lain, literatur-literatur yang lain. Tapi pasti ini mengandung masalah bagi orang Yahudi, karena tidak mungkin wanita dipelihara di bait Allah. Karena yang dipelihara di bait Allah itu adalah laki-laki, imam, calon imam. Seperti misalnya siapa? Samuel. Nah, ini dalam Injil Yakobus, ini berbeda sekali dengan tradisi Yahudi. Begitu ya. Itu di Injil Yakobus pasal 10. Ayat 1 sampai 10. Kalau dalam Alkitab kan tidak ada Injil Yakobus kan, yang mengkisahkan kisah itu kan. Atau misalnya kelahiran Yesus Kristus, ini juga dalam Injil Yakobus yang ditulis tahun 150 Masehi. Artinya ini ditulis sekitar 60 tahun setelah Yohanes meninggal. Dan yang menulis ini tentu saja bukanlah rasul, bukanlah murid dari Yesus Kristus. Nah, jadi menurut Injil Yakobus, pseudo Yakobus, pada usia 3 tahun Maria dipersembahkan oleh orang tuanya di bait Allah. Kemudian pada usia 12 tahun Maria dibawa pulang ke rumah Yusuf dan memenangkan undian. Ini menarik sekali. Di mana kisah seperti ini tidak ada dalam Alkitab, tapi ada dalam Injil Pesada Fikrapa. Begitu. Atau misalnya mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus yang Anda tidak pernah temukan dalam Alkitab. Misalnya mujizat apa? Mujizat membuat burung dari tanah liat. Ini sudah ada ini di Injil Pesada Fikrapa abad 6 tahun 500 Masehi. Jadi sekitar 450 tahun setelah rasul-rasul meninggal. Nah, tidak mungkin yang menulis ini rasul, karena rasul terakhir Yohanes itu sudah meninggal tahun 90-an kan. Jadi ini bukan rasul. Artinya ini adalah orang lain yang dari luar gereja bisa, dari dalam gereja tapi liberal juga bisa. Nah, jadi Yesus membuat burung dari tanah liat itu ada di Injil Thomas. Ini Injil Thomas yang pada abad 4 Masehi. Kalau 4 Masehi itu berarti sekitar tahun 300-an lah. Tahun 380-an. Nah, ini menarik. Karena dalam Injil Thomas pada abad keempat, dikisahkan di sana bahwa Yesus pernah membuat burung dari tanah liat. Konon, Yesus ketika berusia 5 tahun,
Saya bacakan ya. Sedang bermain-main di gerbang jalan. Ia mengumpulkan air yang kotor dan dibuatnya menjadi jernih, dan dilakukannya hanya dengan satu kata. Lalu diambilnya sebagian tanah itu dan dibuatnya 12 bentuk burung-burung dan seterusnya. Nah, ini adalah kisah yang tidak pernah kita baca dalam Alkitab. Apalagi kisah-kisah Yesus yang sangat berbeda dengan Alkitab. Yesus yang lahir di bawah pohon kurma. Ini sudah ada dalam Injil Pseudo Matius. Nah, Matius kan, kalau kita mendengar kata Matius, ini kan seperti nama salah satu murid ya. Padahal ini bukan. Karena ini ditulis abad ke-5 Masehi. Tahun 400-an sekian. Matius sudah lama meninggal. Tahun 60-an. Lalu kemudian tiba-tiba 400 tahun kemudian ada Injil yang namanya Injil Matius. Nah, ini namanya Injil Pseudo Matius atau Matius yang tersembunyi penulisnya. Nah, di dalam Injil Pseudo Matius dikatakan bahwa Yesus itu lahir di bawah pohon kurma. Maka kata bayi Yesus yang ada di pelukan dada ibunya, perawan Maria, wajahnya tersungging senyum. Wahai pohon, rendahkanlah dahan-dahanmu untuk memberi makan ibuku dengan buah segarmu. Maka pohon itu mendengar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi ada banyak. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa? Karena kalau kita membaca Injil secara utuh, membaca narasi Injil secara utuh, Yesus itu ada enggak yang pro? Ada, banyak orang yang mengikut Yesus, yang pro dengan Yesus. Tapi banyak enggak yang kontra? Banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan kalau kita baca dalam narasi Injil, kisah kebangkitan Yesus itu hendak diselewengkan ceritanya. Benar? Oleh orang-orang Yahudi. Oleh orang-orang yang kontra dengan Yesus. Oleh orang-orang yang tidak suka dengan Yesus. Makanya kalau kita membaca, mulai pengadilan Yesus sampai kepada penyaliban Yesus, ada semangat membuli di sana. Apa itu misalnya? Ketika Yesus mau disalibkan, tentara-tentara Romawi berkata apa? Padahal kan dia ini raja. Ayo bebaskan dirimu, karena orang lain kamu selamatkan. Ayo dirimu sendiri coba bebaskan. Benar enggak? Dipakaikan apa ya? Mahkota duri. Itu namanya bentuk pembulian. Lalu orang tanya, betulkah kamu raja? Karena kalau raja kan tidak disalibkan. Kalau raja kan tidak diperlakukan, tidak semena-mena begitu kan? Nah, itu bulian, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya setelah Yesus naik ke surga, banyak sekali kisah-kisah Yesus itu yang bertaburan. Tapi berbeda-beda versi. Nah, pertanyaannya, kenapa kisah-kisah ini tidak muncul? Kisah-kisah yang berbeda atau dokumen-dokumen yang berbeda ini tidak muncul ketika Yesus hidup. Kenapa setelah Yesus naik ke surga, kisah-kisah ini atau buku-buku atau dokumen-dokumen ini, literatur-literatur ini, yang sesat ini muncul? Kenapa? Karena kalau itu muncul ketika Yesus masih hidup, maka Yesus langsung bisa klarifikasi. Begitu loh. Kalau kisah-kisah ini muncul pada zaman Rasul, langsung bisa diklarifikasi. Itulah sebabnya ajaran sesat atau dokumen-dokumen yang sumbang itu, yang cacat teologis dan historis itu, muncul setelah Yesus dan murid-muridnya meninggal. Makanya subur sekali. Ada agnostik, ada arianisme, macam-macam. Ada sosianisme, ada bionisme, ada doketisme, dan juga pikiran-pikiran sumbang yang lain. Nah, jadi misalnya ya dalam dokumen Injil Pseudepigrapha, kalau Yesus itu kan dalam Injil dikatakan dia pintar, masih dalam Yesus itu pintar waktu dia umur 12 tahun. Benar nggak? Nah, dalam dokumen yang lain ingin membuli. Apa bentuk buliannya? Itu saking pintarnya Yesus itu, bahkan belum lahir pun dia sudah bisa bicara. Gitu loh. Nah, dalam Alkitab, dalam Injil, kalau kita baca, Yesus membuat anggur dari apa? Air. Tapi dalam Injil Pseudepigrapha, nanti Anda baca di situ, Yesus itu bahkan bisa membuat anggur bukan dari air, tapi dari lumpur. Gitu. Nah, saking hebatnya Yesus itu, dia bisa membuat apa saja. Nah, jadi
memang tidak mengherankan kalau dalam studi bibliologi, kisah-kisah Yesus itu telah dikisahkan secara berbeda-beda. Dan sekarang bukan hanya dalam bentuk dokumen-dokumen kuno yang mengkisahkan itu. Dalam novel juga, dalam film-film modern juga. Misalnya, novel yang terkenal itu apa? Novel yang terkenal itu apa? Da Vinci Code. Iya kan? Itu ingin mengkisahkan Yesus secara berbeda. Film The Temptation of Christ ingin mengkisahkan bahwa Yesus itu dia memiliki keinginan seks misalnya. Dalam film The Inquiry misalnya. Pernah nonton film The Inquiry? Kalau dalam Alkitab kan Yesus itu apa? Bangkit. Dalam film The Inquiry, Yesus itu tidak bangkit. Tapi dia bangun dari siuman. Istilahnya itu kan ada mati suri kan? Ada juga istilah apa? Pingsan. Makanya dalam film itu Yesus tidak disebut bangun, tapi Yesus tidak disebut bangkit, tapi wake up. Dia bangun dari mati surinya, dia bangun dari pingsannya. Begitu. Nah, jadi memang ada banyak sekali upaya-upaya atau usaha-usaha dari sarjana-sarjana liberal dan juga orang-orang non-Kristen yang ingin, nah, dengar ini baik-baik, yang ingin memberangus, menghancurkan iman Kristen dari dua hal ini. Pertama dari apa? Bibliologi. Makanya ada buku ini, dokumen pemalsuan Alkitab, yang ingin membuktikan bahwa Alkitab itu mengandung banyak kesalahan. Yang kedua, ingin menghancurkan apa? Kisah Yesus. Nah, itu sebabnya dalam kelas bibliologi ini menjadi penting. Bahwa ketika kita mempelajari Alkitab, kita makin yakin bahwa Alkitab itu tidak mengandung kesalahan. Lalu Pak, bagaimana dengan buku-buku atau dokumen-dokumen yang sepertinya dalam tanda kutip berhasil membuktikan Alkitab itu mengandung kontradiksi antara satu kitab dengan kitab yang lain? Saya katakan tadi kita telah buktikan dalam beberapa kasus. Orang yang mengatakan bahwa Alkitab itu mengandung kesalahan, sebenarnya dia belum mampu atau tidak mampu untuk membaca Alkitab berdasarkan sudut pandang penulis Alkitab. Anda tidak bisa membaca dokumen tahun 1900-an kalau Anda tidak mempelajari sejarah atau konteks-konteks pada masa itu. Ya? Kita tidak akan bisa mempelajari kisah Bapak Soeharto, Soekarno, dan pendahulu-pendahulu zaman dulu dengan baik kalau kita tidak mempelajari konteks-konteks pada masa itu. Nah, jadi ini beberapa contoh tadi ya. Apa namanya tadi? Apakah Alkitab itu benar? Apakah Alkitab mengandung kesalahan? Atau seperti apa? Begitu. Nah, pertanyaan dari Priga tadi apa? Kenapa Injil itu masih disebut Injil? Misalnya Injil pseudepigrafa. Padahal apa tadi? Padahal isinya sangat berbeda. Kenapa disebut Injil pseudepigrafa? Padahal isinya bukan tentang Yesus yang sebenarnya. Nah, menarik. Disebut Injil. Karena Injil itu kan artinya sebenarnya kabar baik. Karena memang literatur itu, dokumen-dokumen itu ingin mengkisahkan Yesus. Ingin motivasinya tahu. Mengkisahkan Yesus yang sama, tetapi pada hakikatnya berbeda. Tahu maksudnya ya? Jadi maksudnya itu ingin menceritakan orang yang namanya sama, tetapi pada faktanya berbeda. Contoh. Pemilihan presiden 2019 yang lalu. Jokowi itu dituliskan sebagai apa? Keturunan PKI. Kan ada majalah itu yang membuktikan bahwa Pak Jokowi keturunan PKI. Tapi kemudian kita juga membaca silsilah dari Pak Jokowi. Latar belakang kehidupan keluarganya. Oh, rupanya orang Solo. Orang tuanya dari Solo dan seterusnya. Nah, ini kan berarti apa? Ada dua majalah. Ada dua dokumen
yang mengkisahkan kisah Pak Jokowi. Oke? Sama-sama membicarakan Pak Jokowi. Tetapi apa? Dengan dua versi yang berbeda. Itu sebabnya majalah yang satu tetap mengatakan nama Jokowi, majalah yang benar juga mengatakan menggunakan istilah Jokowi. Karena ingin merujuk kepada nama yang sama, orang yang sama, tetapi dengan kisah yang berbeda. Nah sekarang saya tanya, kalau ada dua majalah, majalah A mengatakan Pak Jokowi PKI, majalah yang kedua mengatakan Pak Jokowi orang Solo, Anda mau percaya yang mana? Iya, karena kita sudah mengetahui, kita ini sebagai saksi, kita hidup dengan Pak Jokowi dan kita tahu bahwa beliau memang adalah orang Solo. Begitu loh. Nah, jadi itulah sebabnya para penulis Injil pseudepigrafa itu membicarakan Yesus yang sama, tetapi pada faktanya orangnya akhirnya berbeda. Jadi lihat, mengerti maksud saya ya. Motivasi mereka ingin membicarakan orang yang sama, tapi pada faktanya berbeda. Itu. Jadi antara motivasinya dengan faktanya berbeda. Begitu. Nah, itu sebabnya kita berterima kasih kepada pemerintah yang mengubah hari kelahiran Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Karena kita kebanyakan warga Kristen setelah meneliti ya kisah dalam Al-Quran dengan kisah dalam Alkitab itu berbeda. Kalau memang berbeda orangnya, ya bagus juga kalau dibedakan dari penggunaan istilah nama.